bukan Gus Samsudin dan bukan pesulap merah. Tapi obrolin aja. Nah, kalian tahu kan pesulap merah dengan dukun yang namanya Gus Samsudin ya, yang waktu itu sempat viral banget sampai sekarang akhirnya ditantang sama pesulap merah. Niat pesulap merah ini adalah bukan untuk menjatuhkan rezekinya dukun. Bukan, cuma mempercerdas, ya kan, biar cerdas rakyat Indonesia tidak dibodoh-bodohin. Makanya dia pengen samperin ke sana, bongkar triknya, biar rakyat Indonesia pinter gitu. Jadi nggak salah buang-buang duit. Ya mending yang cari pengobatan yang lebih masuk akal. Ada yang ngaku sebagai Pak Kades, ada juga yang ngaku sebagai pengacara, terus juga ada preman yang menghadang. Terus yang anehnya juga si Pak Kades ini minta KTP identitasnya si pesulap merah. Tapi menurut gua kalau kita bertamu ke tempat orang, ya apalagi maaf ya gitu kan ke daerah kampung juga, itu kayaknya nggak butuh KTP juga deh. Kecuali kita nginap 1 kali 24 jam, wajar ya kan. Tapi untuk di kota aja, paling kalau masuk ke perumahan atau rumah dinas atau apa itu pasti pakai KTP juga gitu. Kalau nggak tes PCR boleh tuh. Peduli lindungi kan sekarang takut ada warga baru nih masuk ke kampung, takut-takutnya bawa COVID ya kan. Nah itu baru wajar. Tapi gue bingung juga kenapa harus periksa KTP ya. Menurut kalian gimana? Akhirnya si pesulap merah tuh disuruh masuk sama Gus Samsudin. Tapi Gus Samsudin maksa dia masuk, pesulap merahnya nggak mau karena di dalam itu, di dalam padepokan prakteknya itu kan banyak trik-trik menurut pesulap merah ya kan. Ada yang ngaku sebagai Pak Kades, ada yang ngaku sebagai pengacara yang periksa KTP-nya, identitasnya si pesulap merah, dan pesulap merah nggak nyaman dengan hal-hal seperti itu dan akhirnya membuat kericuan di situ, tarik-tarikan juga, dan pesulap merah dan akhirnya pesulap merah ini nggak nyaman dan memutuskan untuk balik dengan krunya. Saat dia balik, tinggallah 2 orang kru yang ada di kawasan Gus Samsudin. Karena di situ udah rame dan merasa udah nggak aman dan nyaman, akhirnya si pesulap merah mendatangi kantor polisi yang terdekat untuk melapor untuk menjemput temannya yang ketinggalan 2 orang. Dan akhirnya polisi setempat memutuskan untuk menutup tempat prakteknya Gus Samsudin atau padepokannya karena izinnya tidak sesuai dengan apa yang diminta dari awal. Ribut tuh di medsos, YouTube, IG, TikTok, pesulap merah nantangin Gus Samsudin untuk datang ke Jakarta, konferensi pers di depan wartawan, depan kamera, buktiin lo beneran punya ilmu atau trik doang seperti yang gue punya gitu kan. Kalau lo punya trik sulap, oke, cukup lo jadi pesulap, entertain, menghibur orang, bukan menipu orang dengan kedok dukun. Waktu pesulap merah yang datang ke sana pertama kalinya, pesulap merah ditantangin untuk minta KTP. KTP lu mana? KTP lu mana? Dan akhirnya agak terancam sih sebenarnya si pesulap merah ini gitu kan. Tapi karena ya udah deh, dia pasrah. Nah, akhirnya pesulap merah ngambil KTP-nya di dompet, keluarin KTP di dompet. Nah, ini KTP gua, boleh difotoin, tapi jangan dipublish. Nah, oke, kata warga yang ada di situ atau yang ngaku-ngaku pengacara atau Pak Kades. Difotoin, cekrek. Dan akhirnya identitas pesulap merah terungkap. Nah, karena di pihaknya si pesulap merah nantangin si Gus Samsudin ini ke Jakarta, si Gus Samsudin juga nggak mau kalah di medsos, ya kan? Nantangin pesulap merah untuk datang ke padepokannya. Ayo, lo yang kesini. Kalau lo emang berani, gitu kan? Emang lo mau buktiin kalau gue ini punya ilmu, gitu kan? Si pesulap merah tetap nggak mau, kekeh, gitu kan? Pesulap merah maunya, ayo buktiin depan wartawan, depan masyarakat, kita live. Kalau gue kebukti kalau gue ini salah dengan triknya lo, gue tutup channel, ya kan? Itu perjanjian dari pesulap merah. Nah, si Gus Samsudin juga nggak mau. Dan akhirnya karena panas, tahu sendiri kan netizen Indonesia di TikTok, di YouTube, wah viral. Si Gus Samsudin datang ke Jakarta. Kalau nggak salah dia sekarang ini udah 3 hari.
Hari ini Jumat terakhir perjanjian dari Gus Samsudin. Kalau pesulap merah nggak nemuin dia bakal nuntut 100 miliar. Yang lucunya gini, padahal pesulap merah awalnya nantangin datang ke tempat yang gue sediain, yang ada wartawannya gitu. Jadi kan bingung nih, mau ketemu di mana gitu. Padahal mereka udah di Jakarta. Nah, yang lucu nih yang menurut gua ya. Tadi kan pesulap merah nantangin nih. Ayo kita konversi pers, terus kita buktiin depan wartawan biar masyarakat banyak melihat, menyaksikan apa yang gue omongin tuh benar atau tidak gitu kan. Kalau memang terbukti pesulap merah ini salah, dia tutup channel. Tapi kalau si pesulap Gus Samsudin ini nggak terbukti, ya udah lu tutup channel, tutup tempat praktek lu gitu doang. Nggak susah, apa susahnya gitu. Nah, si Gus Samsudin ini datang ke Jakarta, gue pikir dia bakal ketemu nih. Yang gue lihat kesana sini, ke podcast ini, podcast itu, bintang tamu stasiun TV ini. Nah, pertanyaan gue, Gus Samsudin datang ke Jakarta mau menerima tantangan pesulap merah atau cari cuan sebagai bintang tamu? Iya kan, kita kan nggak pernah tahu. Akhirnya si pesulap merah mencium nih kalau si Gus Samsudin ini lagi di Jakarta. Si pesulap merah langsung komentar dong. Nah, si Gus Samsudin ini kan hobi banget nih bikin konten. Sama kayak pesulap merah juga hobi bikin konten. Dan sama juga kayak gue. Nah, yang gue bahas di sini si Gus Samsudin, ya kan? Ke Jakarta. Dan akhirnya dikontenin tuh. Mulai berangkat dari kampungnya, naik pesawat, turun pesawat, terus turun dari lobi hotel, masuk hotel, terus ke mall, naik eskalator yang jinjit-jinjit kayak kanguru. Lucu, suka gue liatnya gitu kan, dengan wajah yang sangat polos masuk ke kota gitu kan, naik eskalator dalam mall gitu. Ya, menurut gue ini lebih menghibur, lebih entertain daripada ya konten-konten yang sebelumnya. Nah, yang ada nih yang lucu, dia digodain ada nih yang lucu digangguin sama preman Jakarta ceritanya. Tapi yang anehnya di preman dengan konsep yang sama dengan sebelumnya, mukanya nggak kelihatan, mental ya kan, mental. Kayak gue nonton Playboy Kabel deh gitu kan, zaman-zaman gue SMA apa SMP dulu, di konsep banget gitu, kayak Playboy Kabel gitu, kayak termehek-mehek gitu kan. Jadi keren juga. Gue pengen tahu yang bikin skenario siapa gitu. Dan Gus Samsudin melaporkan si pesulap merah juga dengan BAP-nya pencemaran nama baik, menutup rezeki dukun. Nah, yang lucu nih guys ya, menutup rezeki dukun. Nah, kalian pernah dengar nggak namanya dukun itu ada namanya pelaris, ya kan? Pelaris biar dagangan rame, ya kan? Kalau kita ngelamar kerja diterima nanti ya. Kalau lo emang dukun kok sepi gitu kan? Ya udah lo pakai pelaris dong gitu. Mau diapain juga sama pesulap merah, ya kan? Harusnya lo nggak keganggu gitu. Ya udah lo kalau nggak satu lagi nih, kalau emang lo punya ilmu santet, pesulap merah lo santet aja, selesai. Bener nggak? Nggak ada yang susah-susah gitu. Lo punya ilmu udah santet, mati tuh pesulap merah. Dan lagian juga pesulap merah ini ngapain ya ikut campur urusannya si Gus Samsudin? Ngapain sih gitu bongkar rahasia dukun gitu kan? Kayak nggak ada kerjaan lain gitu. Kan masih banyak yang harus dikontenin gitu. Tapi gue suka gitu kan sama si pesulap merah ini karena dia niatnya itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan Gus Samsudin bilang kalau dia tuh berani loh. Kalau orang nggak ada yang ngelaporin dia karena merasa tertipu oleh praktek dukunnya Gus Samsudin. Ini pertanyaan gue nih. Apa orang nggak mau ngelaporin dia itu karena dia udah ikhlas dengan apa yang udah dia kasih? Atau emang udah nggak punya duit lagi untuk ngelapor gitu kan? Atau karena takut? Dan kita nggak tahu. Tapi gue bingungnya tuh dari komen-komennya netizen kan. Yang gue lihat semua mendukung pesulap merah. Ya gue
mau dukung pesulap merah atau Gus Samsudin, gue juga bingung gitu. Tapi menurut kalian mendukung siapa sih? Apa lo pendukung Gus Samsudin atau pesulap merah? Nah, komen dong di bawah. Gue mau cari deh yang pendukungnya Gus Samsudin. Ya siapa tahu gue bisa berubah pikiran gitu, dan akhirnya siapa tahu gue kebal juga, ya kan? Nah, menurut gue dari yang kita obrolin dari tadi, kalau emang Gus Samsudin ada waktu dan berkesempatan hadir, ya datangin aja tuh pesulap merah, selesai, ya kan? Dan kita sebagai netizen gitu kan, pengen lihat dong benar atau enggaknya tuh ilmu perdukunannya dia dibilang itu apa trik atau enggak gitu. Itu doang kan selesai. Apa susahnya, ngapain harus diperpanjang gitu.